Perintah Kaisar Naga. Bab 951 sampai dengan 960. Audiobook, novel silat. Episode 96. Jika Dev ingin menghancurkan keluarga naga dan menyelamatkan ibunya, dia takut dia harus pergi jauh. Terlebih lagi, keluarga naga memiliki pengaruh besar di Kyoto, dan jaringan hubungan rumit. Bahkan dalam aliansi seni bela diri, keluarga naga memiliki hak untuk berbicara, jadi jika Dev ingin berurusan dengan keluarga naga, itu mungkin seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. 5 penjaga pergi, dan hanya Jaeden yang mengikuti beberapa tetua dari keluarga naga. Hayden tidak berani mengangkat kepalanya di depan orang-orang ini, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat kepalanya. Patriark, jika tidak ada yang bisa saya lakukan, aku akan pergi dan bersiap. Hayden berpikir untuk pergi, terlalu menyedihkan di sini. Jangan pergi dulu. Jaeden menghentikan Hayden, dan kemudian melanjutkan, Hayden, apa kekuatanmu saat ini? Kembali ke rumah, saya sudah memiliki kekuatan Wusong peringkat ketiga. Dengan lebih banyak waktu untuk berlatih, ketika percobaan selesai, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos Wusong peringkat keempat. Hayden berkata dengan percaya diri. Wusong peringkat keempat itu sangat bagus. Tidak banyak orang seusiamu yang bisa mencapai kekuatan ini. Jaeden memuji Hayden. Terima kasih atas pujianmu. Hayden tampak sombong. Anda harus tahu bahwa Jaeden jarang memuji orang, bahkan putranya sendiri Naga Raiden, dia tidak akan memuji. Jangan berterima kasih padaku dulu, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu dengan Dev itu, bisakah kamu menangkapnya hidup-hidup? Jaeden mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Setelah terkejut sejenak, Hayden menggelengkan kepalanya, Patriark, aku tidak bisa melakukannya. Karena Dev dapat membunuh Ichiro itu, kekuatannya seharusnya lebih tinggi dariku. Hayden sangat tulus dan tidak menyembunyikannya. Kekuatannya memang kalah dengan Dev. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah dengan kekuatanmu, kamu akan menderita kerugian besar selama percobaan. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mendapatkan sumber daya apapun, dan kamu hanya mengantarkan nyawamu sendiri ke dalamnya. Jaeden berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah mendengarkan Hayden, hatinya tenggelam untuk sementara waktu, dia tahu bahwa pekerjaannya yang indah mungkin akan hancur. Patriark, untuk keluarga naga, aku rela memberikan segalanya, termasuk hidupku. Hayden mulai bersumpah demi Tuhan. Hayden, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku akan mengatur agar ketika kamu pergi ke percobaan kali ini, tapi aku sudah mengirim Raiden kembali. Kalian berdua akan membentuk tim untuk berpartisipasi dalam percobaan. Melihat Hayden seperti itu, Jaeden berkata dengan lega. Ketika Hayden mendengar ini, dia tercengang, tetapi dia tidak punya hak untuk menolak. Di keluarga naga, dia hanya anggota sampingan. Meskipun beberapa pelayan memanggilnya Tuan Muda Naga, di mata anggota senior keluarga naga, dia adalah cabang keluarga naga, bukan apa-apa. Namun, Hayden juga menghela nafas lega. Meskipun protagonis dari percobaan telah menjadi Naga Raiden, bagaimanapun, dia juga bisa mengikutinya. Yang dibutuhkan Hayden sekarang adalah kesempatan. Semuanya mengikuti pengaturan pemilik. Hayden berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan di wajahnya. Ya, pergi dan bersiaplah. Jaeden melambaikan tangannya. Hayden melangkah mundur, tetapi pada saat keluar, membungkuk di wajah Hayden menghilang, digantikan oleh tatapan dingin, dan tatapan tegas melintas di matanya. Sebagai orang paling berbakat dari generasi muda, Hayden telah berkultivasi ke ranah Wusong dengan sumber daya terbatas. Dia telah bekerja keras, sehingga suatu hari, garis keturunannya bisa menjadi penguasa keluarga naga. Tidak lagi dipandang rendah. Sekarang, dia terkadang tidak sebaik seorang pelayan, dan dia hidup dengan sangat hati-hati, karena takut Jaeden terganggu dengan kata-kata apapun, dia akan langsung dihapuskan. Hayden tahu betul bagaimana Jaeden menjadi kepala keluarga, dia tahu bahwa selama dia tetap bersabar, hari itu akan muncul cepat atau lambat. Hongcheng, Villa Bukit Indah. Ini adalah hari ke-10, dan cahaya keemasan di kamar Dev tidak pernah berhenti, dan saat ini, Dev masih berdampak pada terobosan terakhir.
Energi spiritual tak berujung berkeliaran di sekitar Dev, dan Dev menggunakan teknik konsentrasi hati secara ekstrim. Energi spiritual berkabut di dantian mulai membentuk embun beku dan embun, berubah menjadi kabut air kecil, dan di atas dantian, hanya ada satu sebutir beras. Sesuatu yang besar dan kecil memancarkan cahaya. Sekarang Dev telah mencapai momen kritis dampak. Saat ini, dia berada di momen yang paling rentan. Jika seseorang menyerang Dev saat ini, Dev akan gagal dan terbunuh oleh serangan balasan. Sementara tubuh Dev berubah, tubuhnya juga berubah dengan tenang. Setiap inci kulit Dev melahirkan hal-hal seperti sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi, tetapi segera lapisan ini akan berubah lagi. Menghilang, lalu muncul kembali, dan begitu seterusnya. Paman Naga, ini sudah hari ke-10. Akankah sesuatu terjadi pada Dev? Setelah Yuki tahu bahwa Dev sedang mengasingkan diri, dia telah menjaga villa. Ini adalah hari ke-10, dan dia sangat cemas. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi, tetapi Dev berada pada saat kritis dalam terobosan, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Kata Naga 5. Antara orang-orang kita. Ya, dengan kita menjaga, tidak akan ada yang bisa mengganggu Dev, belum lagi Hong Cheng kecil, bahkan di seluruh Jiangbei, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kita, belum lagi kita masih memiliki cupu. Ellie berkata dengan percaya diri, dan dengan lambaian tangannya, dia membawa serigala salju ke sisinya dan membelai kepala serigala salju. Sekarang kekuatan serigala salju sebanding dengan Wusong peringkat kelima, dan seluruh Jiangbei sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan serigala salju. Naga 5 tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit. Saya tidak khawatir tentang Jiangbei. Sekarang Dev berada di puncak dunia seni bela diri, ada banyak orang yang ingin merepotkannya, dan sekarang Dev telah dipilih. Untuk percobaan lagi, mungkin bagi orang lain, percobaan adalah kesempatan, tetapi bagi Dev, itu penuh dengan bahaya. Paman Naga, percobaannya 3 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Dev bisa menerobos? Maya bertanya. Itu hanya bisa bergantung pada nasib baik. Naga 5 tidak yakin apakah Dev akan mampu menembus dunia dan sadar dalam 3 hari. Aug. Tiba-tiba, serigala salju berteriak, dan kemudian dengan cepat bergegas keluar villa. Semua orang tertegun sejenak, tetapi ekspresi mereka segera berubah. Karena mereka merasakan beberapa napas kuat dan menakutkan yang menyelimuti seluruh villa. Di kota kecil seperti Hong Cheng, aura menakutkan semacam ini tiba-tiba muncul, yang jelas tidak masuk akal. Beberapa orang dengan cepat mengikuti serigala salju dan bergegas keluar dari villa. Di luar villa, 5 orang mengenakan jubah hitam dan topeng berdiri diam di luar villa. Kelima orang ini adalah 5 penjaga yang dikirim oleh Jaiden untuk menangkap Dev. Pelindung kedua, apakah kamu merasakan aura di villa ini? Pada saat ini, pelindung besar yang berdiri di tengah bertanya. Saudaraku, aku merasakannya. Aura ini sangat kuat, tetapi sangat tidak stabil, terkadang kuat dan terkadang lemah. Pelindung kedua menjawab. Lalu kamu tahu, kapan nafas seperti itu akan muncul? Pelindung agung terus bertanya. Pelindung lainnya tertegun sejenak, tetapi segera pelindung kedua berkata, Kakak, hanya ketika Anda menerobos alam besar, Anda akan memiliki napas seperti itu. Sekarang pasti ada seseorang di villa ini yang menerobos, dan itu telah mencapai waktu titik kunci. Kelima pelindung itu kemudian saling melirik, dan kemudian berkata, mungkinkah itu Dev? Tetapi pada saat ini, Naga 5 dan yang lainnya sudah bergegas keluar, dan serigala salju menyeringai pada 5 penjaga. Melihat serigala salju muncul, kelima penjaga semua terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa ada binatang yang begitu kuat di sini. Kamu siapa? Naga 5 sedikit mengernyit dan bertanya sambil menatap 5 orang di depannya. Naga 5 merasa bahwa napas kelima orang ini sangat akrab, tetapi dia tidak bisa memikirkan siapa mereka. Lagi pula, dia telah kehilangan semua keterampilannya dan menyerahkannya kepada Yuki dan Ellie, jadi dia bisa tidak menyebarkan rasa spiritualnya. Naga 5. Tiba-tiba, salah satu dari 5 orang itu berseru. Setelah berteriak, pria itu mungkin merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru menutup mulutnya. Mata Naga 5 berbinar, dan dia segera menebak jumlah orang di depannya, jadi dia berkata.
Ternyata 5 pelindung keluarga naga telah tiba, tidak heran napas kalian begitu akrab. Melihat naga 5 mengenali diri mereka, 5 penjaga tidak lagi menutupinya, jadi mereka melepas topengnya. Pelindung agung memandang naga 5 dan berkata, "Naga 5, nafas di tubuhmu telah menghilang, bagaimana dengan keahlianmu?" Naga 5 tersenyum ringan, "Sudah hilang juga, aku hanya orang biasa sekarang." Melihat apa yang naga 5 katakan dengan begitu mudah, mata beberapa penjaga penuh kejutan. Keterampilan yang akhirnya mereka kembangkan dikatakan tersebar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Naga 5, mengapa kamu mengkhianati kepala keluarga sejak awal, dan sekarang kamu berada pada level seperti itu? Pelindung agung memandang naga 5 dengan penyesalan di matanya, dan kemudian melanjutkan untuk bertanya. Di mana kepala pelayan Nagari Utua? Mendengar nama kepala Nagari Utua, ada kilatan kesepian di mata naga 5, dan kemudian dia berkata dengan sedih, kepala pelayan Nagari Utua sudah mati. Naga 5, hal-hal telah sampai pada titik ini, dan kamu harus berbalik. Sekarang kamu serahkan Dev itu kepada kami. Setelah kami kembali, kami akan meminta belas kasihan pemilik keluarga dan membiarkan dia melepaskanmu. Kamu hanya orang biasa sekarang, jadi kamu bisa menemukannya sendiri. Membiarkanmu mencari tempat untuk hidup dengan damai. Pelindung hebat itu membujuk naga 5. Karena kamu telah menemukannya, kamu pasti sudah tahu bahwa Dev adalah putra dari nona muda tertua. Nagari Utua telah kehilangan nyawanya demi Dev. Bagaimana aku bisa menyerahkan Dev kepadamu? Apakah kamu tahu bahwa Jaiden meracuni Patriark Tua? Konspirasi untuk merebut tahta, jika Anda membantunya sekarang, Anda juga membantu untuk melecehkannya. Naga 5 berkata dengan marah. Saudaraku, jangan bicara omong kosong lagi, bawa saja Dev itu pergi. Hang San berteriak marah, dan tinju besarnya menghantam naga 5. Pukulan ini tidak memiliki banyak energi, tetapi jika mengenai naga 5, itu dapat menghancurkan naga 5 menjadi daging. Sekarang naga 5 hanyalah orang biasa, dan dia tidak akan tahan dengan pukulan ini sama sekali. Dan penjaga ketiga ini adalah langkah pamungkas. Mereka tidak peduli dengan kasih sayang yang naga 5 berikan dengan telah bekerja di keluarga naga selama bertahun-tahun. Tampaknya dia adalah orang yang kejam. Tahu bahwa Jaiden meracuni Patriark Tua? Konspirasi untuk merebut tahta, jika Anda membantunya sekarang, Anda juga membantu untuk melecehkannya. Aug. Pada saat kritis ini, serigala salju meraung dan menggigit lengan penjaga ketiga dengan ganas. Ah! Penjaga ketiga berteriak, dan sosok itu terhuyung-huyung dan dilempar ke bawah oleh serigala salju. Ketika penjaga lain melihat ini, mereka buru-buru menyerang dan memukul serigala salju dengan kejam. Serigala salju membuka mulutnya, menggunakan kaki belakangnya, dia tiba-tiba melompat ke udara, menghindari pukulan beberapa penjaga. Ketiga, kamu tidak apa-apa? Bawa saja Dev itu pergi. Pelindung besar itu buru-buru menarik pelindung ketiga ke atas. Hang melihat lengannya yang berdarah, amarahnya naik seketika, dan aura pembunuh yang merajalela langsung menyelimuti naga 5 dan yang lainnya. Yuki dan Ellie buru-buru melangkah maju dan melindungi naga 5 di belakang mereka, sementara Laura dengan erat melindungi Maya. Hanya saja selain Yuki dan Ellie, yang hampir tidak dapat mendukung beberapa trik, kekuatan Laura takut bahkan satu trik pun tidak dapat melawan. Dan serigala salju itu tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam menghadapi 5 Wuzong yang begitu kuat. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka bergeming. Pada saat ini, Dev berada pada saat kritis terobosan. Jika dia terganggu, budidaya Dev akan hancur, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Naga 5, serahkan Dev sekarang. Saya pikir tidak apa-apa untuk tidak menyakiti Anda karena kasih sayang Anda sebelumnya, tetapi jika Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pelindung agung memandang naga 5, matanya mengancam. Tak perlu dikatakan, aku tidak akan menyerahkan Dev kepadamu. Wajah naga 5 tegas. Kematian pengadilan. Pelindung agung itu juga marah, dan tubuhnya dengan tergesa-gesa berjalan menuju naga 5. Aug. Serigala salju tiba-tiba bergegas menuju pelindung besar, semua rambut putih di tubuhnya meledak, memperlihatkan taringnya yang panjang. Binatang buas yang berlebihan.
Pelindung agung mendengus dingin dan menampar serigala salju dengan telapak tangannya. Tubuh fleksibel serigala salju langsung menghindari telapak tangan pelindung agung, dan cakar tajamnya meluncur melintasi bahu pelindung agung. Beberapa noda darah muncul, langsung memenuhi mata pelindung agung dengan kemarahan. Sungguh binatang buas, aku akan membunuhmu hari ini dan mengambil pil binatang buasmu. Pelindung besar itu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya menyilaukan mengembun di tinjunya, dan angin kencang yang menakutkan bergerak menuju serigala salju. Kakak, biarkan aku membantumu. Penjaga ketiga yang digigit serigala salju juga langsung menyerang serigala salju. Kami pergi juga. Begitu penjaga kedua melambaikan tangannya, dia mengikuti dua penjaga yang tersisa dan meraih langsung ke arah naga lima. Melihat ini, Yuki dan Ellie menyerang pada saat yang sama, menghalangi tubuh naga lima. Dua gadis kecil, kurasa kekuatannya tidak buruk. Melihat Yuki dan Ellie, pelindung kedua mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Yuki dan Ellie tidak berbicara, tetapi menyerang pelindung kedua dengan marah. Begitu banyak. Begitu penjaga kedua mengangkat tangannya, dia langsung menampar Ellie. Sosok Ellie masih di udara, tetapi dia ditangkap oleh penjaga keempat dan dipegang langsung di tangannya. Meskipun Ellie dan Yuki memperoleh keterampilan naga lima, mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya, terutama dalam menghadapi orang-orang seperti itu yang telah berada di Wuzong selama bertahun-tahun, baik dari segi pengalaman dan kekuatan, mereka masih sangat kurang. Penjaga keempat membawa Ellie, dan kemudian menarik napas kuat melalui hidung, dan aroma tubuh yang samar menyebar ke hidung. Ya, itu sangat harum. Mata pelindung keempat penuh cahaya, dan kemudian dia berkata kepada pelindung kedua, kakak kedua, kamu tidak terlalu mengenal Lian Xiangxiu. Jika kecantikan kecil seperti itu rusak, di mana saya bisa temukan? Saat pelindung keempat berbicara, dia dengan lembut mengangkat dagu Ellie dengan tangannya, dengan senyum cabul di wajahnya. Ellie memelototi keempat penjaga, tetapi dia dikendalikan dan tidak bisa bergerak. Masih tertinggal. Melihat adegan ini, naga lima menggertakkan giginya dengan marah, cepat lepaskan Ellie, biarkan dia pergi. Naga lima, aku baru saja memberimu kesempatan dan kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku ingin kita melepaskannya, sudah terlambat. Penjaga keempat sangat bangga. Sister, Laura memegang pedang panjang dan menikam langsung ke penjaga keempat, mencoba menyelamatkan Ellie. Tetapi begitu dia bergerak, penjaga kelima itu bergerak, menampar pedang panjang di tangan Laura dengan satu telapak tangan, dan mengulurkan tangan untuk membawa Laura ke dalam pelukannya. Kekuatan Laura terlalu jauh di belakang orang-orang ini, dan tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Hahaha, penjaga kelima, kita sama-sama mendapat satu, masih ada dua anak ayam yang tersisa, biarkan saudara yang lainnya mengambil. Pelindung keempat melihat bahwa pelindung kelima membawa Laura ke dalam pelukannya, dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku dipersilakan. Lima penjaga tersenyum cabul, dan menatap lurus ke arah Laura di pelukannya. Tetapi pada saat ini, Laura tidak panik atau melawan, sebaliknya dia menatap lima penjaga dengan kasih sayang di matanya, dan berkata dengan malu-malu, kamu sangat jahat, kamu menyakiti semua orang. Melihat penampilan Laura, mata lima penjaga secara bertahap menjadi kosong, dan kemudian seringai muncul, dan ilernya akan mengalir keluar. Kau masih tidak membiarkanku pergi. Laura berkata kepada penjaga kelima. Penjaga kelima dengan patuh melepaskan Laura, dan masih menatap Laura. Apakah kamu menyukaiku? Laura bertanya sambil mengedipkan mata pada penjaga kelima. Sangat, penjaga kelima mengangguk kaku. Karena kamu menyukaiku, maka dengarkan aku, sekarang kamu bunuh orang yang menyambar saudara perempuanku. Laura menunjuk ke penjaga keempat dan berkata. Oke. Pelindung kelima masih menyeringai, berbalik dan berjalan menuju pelindung keempat. Pelindung kelima, pelindung kelima. Pelindung keempat memandang pelindung kelima yang datang dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berteriak dua kali. Hanya saja pelindung kelima itu sepertinya tidak mendengarnya, dan dia masih bergerak lurus menuju pelindung keempat. Brak! Hayden. Tiba-tiba,
5 penjaga menabrak penjaga keempat dengan satu pukulan, kekuatannya sangat besar, dan angin kencang yang menakutkan secara langsung memberikan ledakan sonik di udara. Pelindung keempat yang membawa Ellie, tiba-tiba menghindari serangan pelindung kelima. Pelindung kelima, kamu benar-benar gila. Pelindung keempat mengutuk keras. Namun, pelindung kelima masih tidak berhenti, dan terus menyerang pelindung keempat. Pelindung keempat tidak punya pilihan selain melepaskan Ellie, dan kemudian terus melawan serangan pelindung kelima. Ellie, kamu baik-baik saja. Laura buru-buru melangkah maju dan membantu Ellie berdiri. Saya baik-baik saja. Ellie menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pelindung kedua, yang berkelahi dengan Yuki, melihat bahwa pelindung keempat dan kelima benar-benar berkelahi, dan segera berkata dengan marah, "Keempat, kelima, kalian berdua gila, berjuang untuk wanita." Pelindung kedua berpikir bahwa keduanya berjuang untuk seorang wanita. Kakak kedua, pelindung kelima gila, dan aku tidak tahu mengapa dia menyerangku. Pelindung keempat berkata dengan keras sambil menahan serangan dari pelindung kelima. Wajah penjaga kedua tenggelam, dan dia tiba-tiba mendorong tangannya, dan energi yang melonjak mengalir ke arah Yuki seperti laut yang kewalahan. Wajah Yuki berubah, dan sosoknya buru-buru mundur, tetapi penjaga kedua tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Yuki, tetapi hanya mengelak, meraih pergelangan tangan penjaga kelima, dan mengendalikan penjaga kelima. Penjaga kelima memiliki mata yang tumpul, meskipun dikendalikan, mereka masih berjuang, seperti orang gila, dan tidak mengenal siapapun. Kakak kedua, apakah kamu melihat sendiri, bukankah yang kelima gila? Penjaga keempat berkata dengan kemarahan di wajahnya. Hebat sekali, bagaimana bisa kamu marah ketika tiba-tiba menyerang saudaramu sendiri? Pelindung kedua sedikit mengernyit, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada pelindung kelima. Saudaraku, datang dan lihat apa yang terjadi pada yang kelima. Pelindung kedua berkata kepada pelindung besar. Pada saat ini, pelindung besar dan pelindung ketiga yang sedang bertarung melawan serigala salju. Dengan tubuhnya yang fleksibel, serigala salju terus-menerus berkeliaran dan menyerang, tetapi menghadapi dua serangan wusung kelas 5, serigala salju jelas bukan lawan. Saat ini, serigala salju bukan lawan, dan sudah ada banyak luka di tubuh. Darah telah mewarnai bulunya yang seputih salju menjadi merah, tetapi serigala salju masih berjuang untuk melindungi majikannya. Ia juga tahu bahwa selama dia kalah, naga lima dan yang lainnya pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Pelindung besar mendengar panggilan pelindung kedua, dan menampar kepala serigala salju dengan telapak tangan. Dan ini adalah jebakan dari pelindung besar, karena saya melihat bahwa telapak tangan pelindung besar itu hanya gerakan tipuan, dan diikuti dengan tendangan keras. Itu tipuan untuk menendang tubuh serigala salju, dan serigala salju yang besar ditendang dan terbang keluar, menghantam tanah dengan keras. Cupu. Ketika Yuki dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berlari. Melihat bekas luka di tubuh serigala salju, mata beberapa orang menjadi basah. Pada saat ini, pelindung hebat yang telah menendang serigala salju, langsung pergi ke pelindung kelima. Melihat mata tumpul dari penjaga kelima dan tubuh yang terus berjuang, para penjaga besar menyatukan jari-jari mereka, dan sedikit cahaya keemasan melintas di ujung jari, dan tiba-tiba mengeklik alis penjaga kelima. Cahaya keemasan langsung menghilang ke kepala penjaga kelima. Tubuh penjaga kelima yang berjuang langsung diam, dan mata kusamnya mulai berwarna. Kakak, mengapa kamu menatapku seperti ini? Penjaga kelima melihat bahwa penjaga lainnya bergegas menatapnya dengan mata aneh, dan bertanya dengan panik. Kamu telah jatuh ke dalam pesona orang lain, kamu sendiri tidak mengetahuinya, sudah berapa kali aku memberitahumu, ketika kamu sedang dalam misi, jangan tergoda oleh wanita. Pelindung agung memandang pelindung kelima dengan wajah serius dan meraung. Kalimat ini membuat pelindung kelima dan pelindung keempat semua menundukkan kepala. Di antara 5, mereka adalah 2 yang paling bernafsu. Hanya karena inilah pelindung kelima bisa jatuh ke dalam pesona Laura. Sial, jalang ini macam-macam denganku, aku akan membunuhnya. Penjaga kelima menjadi marah, dan dia tidak berpikir bahwa dia jatuh dalam pesona Laura. Pelindung agung menghentikan penjaga kelima, dan kemudian memandang naga lima dan yang lainnya. Pada saat ini, naga lima membawa Yuki dan yang lainnya dan buru-buru membalut serigala salju,
sekarang tubuh serigala salju sangat lemah. Cupu, tidak, jangan. Wajah Yuki penuh air mata, dan cahaya merah lembut mulai muncul di telapak tangannya, yang membungkus serigala salju dengan erat. Ellie, Maya, dan Laura memandang serigala salju seperti itu, dan air mata mereka tidak bisa berhenti mengalir. Bahkan mata naga lima menjadi merah selama waktu ini, mereka telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan serigala salju. Naga lima, kamu serahkan Dev sekarang, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Pelindung Agung memandang naga lima dan berkata dengan suara dingin. Mata merah naga lima, menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, jangan bermimpi, kecuali kita semua mati, jika tidak, kamu tidak ingin masuk ke villa ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun keterampilan naga lima benar-benar hilang, momentum di tubuhnya saat ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Karena kamu terobsesi, jangan salahkan aku. Mata penjaga itu sedikit menyipit. Begitu kata-kata itu jatuh, penjaga kelima tidak sabar untuk melompat dan menyerang Laura, dia sebelumnya diliputi oleh Laura, yang membuatnya terlalu malu. Pelindung kedua, pelindung ketiga, dan pelindung keempat juga bergerak bersama, energi menakutkan dari 4 orang benar-benar mengelilingi naga lima dan yang lainnya, dan tidak ada jalan keluar. Adik, jika aku mati, kamu tidak boleh ditangkap oleh orang-orang ini, atau kamu lebih baik mati. Laura menyerahkan belati ke tangan Maya. Maya memegang belati dan mengangguk dengan penuh semangat, matanya penuh tekad, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini ditangkap hidup-hidup. Setelah Laura melirik Maya lagi, dia menghunus pedangnya, berbalik dan berjalan menuju penjaga kelima. Pada saat ini, Laura telah menganggap kematian sebagai rumahnya, dia tidak takut mati, dia hanya berharap dia dapat menggunakan hidupnya untuk memberi waktu kepada Dev untuk sementara waktu. Tapi tubuh Laura bahkan tidak sampai di depan penjaga kelima, dan dia terkena kekuatan yang menakutkan dan terbang keluar, dan jatuh tepat di depan Maya. Kakak. Maya berjongkok, tidak hanya menyeka darah dari sudut mulut Laura. Ellie melirik Laura, yang muntah darah, dengan kemarahan di matanya, dan setelah berteriak dengan marah, dia langsung menyerang beberapa penjaga. Bang! Dengan hasil yang sama, sebelum tubuh Ellie mencapai depan beberapa penjaga, dia langsung dipukul mundur oleh energi yang menakutkan. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Ellie menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Masih bisa bertahan. Naga lima melangkah maju dan memeriksa cedera Ellie. Pada saat ini, hanya Yuki yang masih berjongkok di depan serigala salju, terus-menerus menyembuhkan serigala salju. Serigala salju berdiri perlahan, tetapi luka di tubuhnya masih berdarah. 1 orang dan 1 serigala, menghadapi 5 master seni bela diri. Yuki melirik Laura dan Ellie yang terluka parah, dan ada nyala api yang berkobar di matanya, lalu seluruh tubuh Yuki terbungkus api, dan seluruh tubuhnya seperti pria yang terbakar. Segera api yang mengamuk memisahkan diri dari tubuh Yuki, itu berubah menjadi burung phoenix di udara, terus-menerus melayang di atas kepala Yuki. Melihat ini, kelima penjaga semua melebarkan mata mereka, wajah mereka penuh kejutan. Cupu, sekarang tergantung kita. Yuki dengan lembut membelai kepala serigala salju. Serigala salju sepertinya mengerti kata-kata Yuki dan terus menganggukkan kepalanya. Yuki mengeluarkan belati dan memotong luka di telapak tangannya dengan paksa, darah mengalir keluar seketika, dan kemudian membawa telapak tangannya ke mulut serigala salju. Serigala salju mengangkat kepalanya dan melirik Yuki, lalu menjulurkan lidahnya, menjilati darah yang ditumpahkan Yuki. Kelima penjaga itu tampak tercengang dan tidak mengerti apa yang dilakukan Yuki. Setelah menjilati darah Yuki, mata serigala salju perlahan memerah. Aug! Serigala salju mengangkat kepalanya dan menggonggong dengan liar, dan rambut di tubuhnya meledak. Hati-hati, gadis ini sedikit aneh. Pelindung agung itu memberitahu pelindung bergegas lainnya. Penjaga lainnya buru-buru mengangguk, dan kemudian mereka berlima menyerang Yuki dan serigala salju bersama. Phoenix api di atas kepala Yuki menjerit dan mengepakkan sepasang sayap, menuju kelima penjaga. Serigala salju menunjukkan taringnya dan melompat.
Adik kedua, kamu bersama seseorang berurusan dengan gadis itu, binatang ini diserahkan kepadaku. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia menampar tubuh serigala salju dengan telapak tangan. Penjaga kedua mengangguk dan memimpin penjaga bergegas lainnya untuk menyerang Yuki. Phoenix api ada di udara, sayapnya berkedip, dan putaran api diblokir langsung di depan 4 penjaga. Api yang mengamuk sepertinya membungkus keempat penjaga. Melihat ini, keempat penjaga tiba-tiba menepukkan telapak tangan mereka bersama-sama, membentuk dinding angin, dan nyala api yang mengamuk tidak bisa bergerak maju sama sekali. Segera setelah itu, keempat penjaga tiba-tiba melompat dan menembak pada saat yang sama lagi, terus-menerus menampar angin palem ke depan, angin palem yang menakutkan bertabrakan, dan mulai membentuk satu demi satu tornado, dan beberapa tornado benar-benar mengelilingi api Phoenix. Api dari Phoenix api dibawa langsung ke udara oleh tornado, dan akhirnya seluruh Phoenix api menghilang tanpa jejak. Wajah Yuki sangat pucat saat ini, dia menggertakkan giginya dengan kuat, matanya terbuka lebar, dan nyala api mulai naik lagi dari tubuhnya. Tetapi sebelum nyala api di tubuh Yuki terbentuk, aura menakutkan dari 4 penjaga telah menyelimuti Yuki, dan beberapa napas menghantam Yuki, menyebabkan nyala api di tubuh Yuki padam seketika, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Bahkan jika itu adalah tubuh roh api, Yuki masih tidak dapat menahan serangan keempat Wusong, dan kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Di sisi lain, serigala salju yang gila terus menyerang pelindung agung, bahkan jika pelindung agung menamparnya dengan telapak tangannya, serigala salju tidak akan menghindar atau menghindar, dan langsung meraih dada pelindung agung dengan cakarnya yang tajam. Serigala salju berencana untuk menukar nyawanya dengan nyawa pelindung agung. Sama seperti pelindung agung menampar tubuh serigala salju yang terbang dengan satu telapak tangan, cakar serigala salju juga menyebabkan noda darah muncul di dada pelindung agung. Jika bukan karena tubuh pelindung yang kuat, cakar serigala salju akan merobeknya sejak lama. Sekarang, hanya Naga Lima dan Maya yang masih berdiri, tetapi melihat beberapa orang yang tergeletak di tanah, tubuh Naga Lima bergetar karena marah. Maya mengeluarkan belatinya, matanya penuh air mata. Paman Naga, aku akan maju selangkah. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku membalas kebaikanmu dalam membesarkan aku. Naga Lima memandang Maya. Dia tidak menghentikannya, tetapi menutup matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa saat ini, bunuh diri mungkin menjadi tujuan terbaik Maya. Tapi saat Maya hendak bunuh diri dengan belati, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan kemudian tanah mulai bergetar. Membunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya datang, dan kemudian mereka melihat Yansen dan Fata dikelilingi oleh ribuan orang. Orang-orang ini mengepung seluruh villa, dan kemudian membentuk dinding manusia di area villa. Beberapa penjaga melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba semua tertawa. Di mata mereka, orang-orang ini takut bahwa mereka bahkan tidak sebaik semut. Lindungi Tuan Chen, dan jangan biarkan siapapun masuk ke villa. Yansen memelototi beberapa penjaga dengan marah, dan tiba-tiba berteriak keras. Lindungi Tuan Chen, lindungi Tuan Chen. Ribuan orang, bersenjatakan senjata, berteriak keras. Sekelompok hal-hal yang berlebihan. Mata pelindung besar itu sedikit menyipit, dan kemudian tangannya mendorong ke depan. Energi besar langsung menjatuhkan semua lusinan orang di depan mereka ke udara. Di udara, tubuh selusin orang ini tidak tahan dengan energi dan meledak. Darah bercampur dengan anggota badan yang patah, membuat adegan itu langsung berdarah. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang sangat berubah, Yansen dan Fata juga sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang mundur. Keluar dari sini sekarang, aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi hari ini. Pelindung agung berkata dengan ekspresi muram ketika dia melihat bahwa orang-orang ini tidak mundur. Meskipun orang-orang ini semua ketakutan, tidak ada dari mereka yang tersentak, mereka semua mengertakkan gigi dan berdiri di tempat. Oke, biarkan aku melihat apakah tulangmu keras, atau tinjuku keras. Pelindung agung sangat marah, dan tiba-tiba meninju keluar dari udara. Ledakan. Ada suara gemuruh, dan kemudian selusin orang yang menghalangi pintu villa jatuh ke genangan darah dalam sekejap, tetapi segera seseorang memblokir celah itu. Sialan, lakukan itu. Setelah melihat ini, pelindung agung mengucapkan kata-kata kotor.
Sebagai Wuzong, bagaimana dia bisa dihentikan oleh sekelompok prajurit asing kecil? Segera, 5 penjaga memancarkan aura dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan aura menakutkan menyebar, langsung mencakup radius ratusan meter. Mereka berlima tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan aura seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Di depan 5 sekte bela diri, apalagi 1000 prajurit kecil, bahkan 10.000 tidak ada gunanya sama sekali, itu tidak lebih dari penundaan. Bunuh aku. Yansen mengertakkan gigi, dia tahu kekuatan lawan, dan dia tahu dia akan mati, tetapi dia tidak memiliki rasa takut atau mundur sedikit pun. Bahkan jika Anda dapat membeli dev 1 menit ekstra, itu sepadan. Membunuh. Semua orang berteriak dan bergegas menuju 5 penjaga. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini tidak bisa bergegas ke depan 5 penjaga sama sekali, dan mereka tidak saling menyentuh, dan mereka dipanen oleh energi yang berasal dari tubuh pihak lain. Tetapi orang-orang di belakang masih memegang senjata mereka, dan tidak ada dari mereka yang mundur. Segera, darah mengalir ke sungai di depan villa, dan mayat-mayat itu hampir menumpuk di bukit. Pembantaian semacam ini membuat 5 penjaga mulai merasa sedikit malu, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka datang untuk membawa Dev pergi. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Naga Jaeden sendiri, dan mereka harus menyelesaikannya. Melihat mayat-mayat di seluruh tanah, mata Naga Lima merah, dan dia berbalik untuk melihat villa. Dev, jika begitu banyak orang mati untukmu, hidupmu sepadan. Semakin banyak orang meninggal, dan bau darah yang kental menyebabkan gagak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menutupi langit dan menghalangi matahari secara langsung. Tiba-tiba, langit langsung menjadi gelap, tetapi pembunuhan terus berlanjut. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat ke langit di villa, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menghilangkan gagak di langit, dan bahkan banyak gagak jatuh ke tanah di bawah penerangan cahaya keemasan ini. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan ini, semua orang berhenti. Bang! Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar untuk sementara waktu, diikuti oleh lubang besar di atap villa, dan tubuh Dev perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan, seperti peri yang jatuh dari langit. Semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka, menatap Dev di udara. Saudaraku, ini. Penjaga kedua memandang Dev di udara, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Anak ini menerobos. Pelindung besar itu mengerutkan kening. Saudara-saudara, lakukan sesuatu, kita tidak boleh membiarkan dia benar-benar menerobos. Setelah pelindung besar selesai berbicara, dia turun, dan tubuhnya langsung naik ke udara, dan kemudian dia mengeluarkan energi putih yang terlihat dengan mata telanjang. Energi ini seperti bola meriam yang bergerak cepat, mengenai Dev dengan kejam. Bergemuruh. Setelah suara yang memekakkan telinga, Dev, yang terbungkus cahaya keemasan, tidak bergerak sama sekali, masih mempertahankan postur mengambang di udara. Pukulan pelindung besar itu tidak menyebabkan kerusakan pada Dev sama sekali. Setelah melihat ini, pelindung besar itu mengepalkan tinjunya lagi, dan setelah berteriak dengan marah, semburan cahaya mengembun pada tinju besar itu, dan energi yang menakutkan muncul. Aura di tubuh penjaga itu naik ke tingkat ekstrim, dan dia meninju dada Dev dengan keras. Tetapi tepat ketika pelindung besar itu hendak memukul dada Dev dengan pukulan, tiba-tiba, Dev membuka matanya, dan 2 cahaya keemasan meledak dari mata Dev, diikuti oleh pelepasan kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan keluar. Ledakan. Pelindung agung itu hanya merasakan hembusan angin menyapu wajahnya, diikuti oleh aura tirani yang menyelimutinya. Pada saat ini, aura di tubuh pelindung runtuh ketika dihancurkan, dan tubuh wali juga terbang keluar, menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah menjadi lubang besar hampir 10 meter. Dada pelindung besar itu cekung, tulang rusuknya jelas patah, wajahnya sangat pucat, dan darah dari sudut mulutnya mulai menetes terus-menerus. Kakak. Ketika wali lain melihat ini, mereka bergegas dan membantu pelindung agung. Dev perlahan jatuh dari udara, ketika dia melihat darah di tempat kejadian, wajahnya menjadi sangat suram, dan aura pembunuhnya menyelimuti seluruh villa Bukit Indah. Dev. Tuan Yuan. Tuan Chen.
Naga 5 dan Yansen, semua bersemangat ketika mereka melihat bahwa Dev menyelesaikan pengasingan diri dan menerobos. Mata Dev menyapu Yuki, Ellie, Laura dan orang lain di tanah, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Yuki dan yang lainnya masih tertolong, meskipun mereka terluka parah, mereka tidak fatal. Apakah kamu baik-baik saja? Dev melambaikan tangannya, dan 3 kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam Yuki dan yang lainnya. Aku tidak bisa mati, masih bisa bangun. Yuki tersenyum pucat. Dev, pergi dan lihat cupu, dia sekarat. Ellie berkata kepada Dev. Meskipun dia sendiri terluka parah, dia masih khawatir tentang keselamatan serigala salju. Dev melirik serigala salju yang terbaring di tanah, penuh luka dan sekarat, berjongkok, dan dengan lembut membelai kepala serigala salju. Gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh serigala salju, dan alis Dev berkerut. Organ internal serigala salju telah hancur, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Serigala salju memandang Dev dan merintih 2 kali, dia juga sepertinya tahu bahwa dia akan mati, membuka mulutnya, dan tiba-tiba memuntahkan manik-manik sebening kristal dari mulutnya. Dev tahu bahwa ini adalah pil binatang serigala salju. Setelah serigala salju memuntahkan pil binatang itu, dia perlahan menutup matanya dan tidak bernapas lagi. Mata Dev merah, dia perlahan mengambil pil binatang yang hangat, dan menatap pelindung agung dan mereka dengan mata tegas. Tuan Chen, orang-orang kami, orang-orang kami. Yansen berjalan ke sisi Dev, suaranya tercekat, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Ada mayat di seluruh tanah, dan banyak dari mereka adalah saudara laki-laki yang telah bersama Yansen selama bertahun-tahun. Ini membuat Yansen seorang pria, bahkan tidak bisa menahan air mata. Dev menepuk bahu Yansen, aku akan menggunakan darah 5 binatang ini untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaraku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah ke arah 5 penjaga, dan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya langsung mengunci 5 penjaga. Beberapa penjaga merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Dev, dan semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Siapa yang mengirimmu? Dev berjalan ke 5 penjaga dan bertanya dengan suara dingin. Dev, mereka dari keluarga naga. Naga 5 berkata dengan keras di belakangnya. Mendengar kata-kata keluarga naga, mata Dev tiba-tiba berkedut beberapa kali, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan bertarung dengan keluarga naga pada akhirnya, jadi saya akan memulainya dengan kalian berlima hari ini. Dev, kami tidak bermaksud menyakiti siapapun, kami hanya ingin membawamu ke keluarga naga. Jika kamu mengikuti kami dengan patuh sekarang, kami tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Pelindung agung itu menatap Dev. Pergi. Cahaya keemasan di tubuh Dev tiba-tiba muncul, dan aura menakutkan mulai meletus. Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa pergi, aku menginginkan hidup kalian. Melihat bahwa niat membunuh Dev telah diputuskan, pelindung agung berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan mulai bersama sebentar lagi. Jika kita tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka bunuhlah dia. Anak ini tidak boleh dilepaskan di sini. Beberapa penjaga lainnya mengangguk, dan pada saat yang sama menghela nafas. Pada saat yang sama, 5 penjaga berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kemudian 5 jalur kekuatan keluar dari tangan mereka, 5 jalur kekuatan saling bersilangan dan berubah menjadi naga berwarna-warni, menyerang Dev. Tetapi ketika kelima orang itu menyerang Dev secara bersamaan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok Dev telah menghilang, dan kelima orang itu tercengang. Detik berikutnya, sosok Dev muncul di depan pelindung agung, dan dia mengayunkan pukulan ke arah pelindung agung. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tinju yang tak tertandingi itu diluncurkan dengan keras, dan pelindung agung yang melihat ini dan bergegas ke arahnya dengan pukulan yang tergesa-gesa. Ledakan! Tinju bertabrakan, dan lengan pelindung agung langsung menjadi bengkok, dan tulang-tulang seluruh lengan semuanya hancur. Pelindung agung terkejut, dan buru-buru mundur, karena dia merasa bahwa kekuatan pukulan Dev cukup untuk mematahkan tulang seluruh tubuhnya. Jika dia tidak mundur selangkah, dia mungkin telah menjadi tumpukan lumpur saat ini. Tangan di atas. Tentu Ellie berdiri. Pelindung Dharma lainnya yang tergesa-gesa melihat ini dan menembak Dev bersama-sama.
Dev mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Pada saat ini, cairan emas mengalir di tubuh pedang pembunuh naga. Ini adalah darah Dev, dan darah Dev telah berubah menjadi emas saat ini. Pada saat pedang pembunuh naga muncul, cahaya keemasan menyilaukan memenuhi seluruh langit. Teknik pedang 9 bayangan Raja Kepiting. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mulai menggunakan teknik pedang 9 bayangan yang dia dapatkan dari Ichiro Watanabe. Pada saat yang sama, sosok Dev mulai terbagi menjadi 2 dan 4 klon hantu terakhir dan tubuh Dev, 5 identik Dev menghadapi 5 penjaga. Kelima sosok itu mengangkat pedang pembunuh naga di tangan mereka pada saat yang bersamaan, dan tubuh pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Dalam keputusasaan, keempat wali bertarung satu persatu, bergerak menuju 4 klon bayangan Dev, sementara tubuh Dev menghadapi pelindung agung. Bersambung ke episode 97. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.